Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, dan kali ini saya akan menyampaikan tentang sistem kesenian Cirebon. Dari wayang golek cepak. Wayang golek cepak adalah salah satu jenis seni pertunjukan wayang tradisional Indonesia yang menggunakan boneka kayu 3 dimensi atau golek sebagai media pementasan. Jenis ini berasal dari daerah pantai utara Jawa, khususnya Cirebon, dan memiliki ciri khas tertentu dibandingkan dengan wayang golek lainnya seperti wayang golek Sunda. Adapun ciri khas wayang golek cepak adalah dari satu, bentuk kepala lebih tinggi dan lancip daripada wayang golek Sunda. Yang kedua, tema, yaitu bercerita biasanya berkisar pada kisah-kisah lokal, sejarah dan legenda Cirebon dan sekitarnya, dan berhubungan dengan tokoh Islam seperti Sunan Gunung Jati. Ketiga, fungsinya yaitu untuk menyampaikan nilai-nilai agama Islam, nasihat sosial dan moral kepada masyarakat terutama daerah pesisir yang memiliki pengaruh Islam yang kuat. Keempat, musik pengiring menggunakan gamelan khas Cirebon yang memiliki karakteristik berbeda dengan Sunda dan Jawa. Kelima, dalang tidak hanya sebagai penggerak boneka, tapi juga sebagai narator dan pemberi pesan moral yang digunakan seringkali adalah bahasa campuran Jawa, Cirebon, dan Sunda. Nah, wayang kulit. Wayang kulit Cirebon adalah salah satu bentuk seni tradisional dari wilayah Cirebon, Jawa Barat, yang memiliki ciri khas dan keunikan tersendiri dibandingkan dengan wayang kulit dari daerah lain seperti Jawa Tengah ataupun Jawa Timur. Wayang ini berkembang dalam konteks budaya pesisir yang berakulturasi dengan pengaruh Islam, Hindu, dan budaya lokal. Adapun ciri khas wayang kulit Cirebon adalah yaitu bisa dilihat dari bentuk dan gaya tokoh. Desainnya lebih sederhana dibandingkan wayang kulit Jawa Tengah atau Yogyakarta. Ukuran wayang cenderung lebih kecil dengan gaya dekorasi yang lebih naturalis dan tidak terlalu rumit. Dan warnanya yang digunakan lebih berani dan cerah seperti merah, hijau, dan kuning. Yang kedua, dari cerita dan lakon, yaitu sering mengadaptasi epos Ramayana dan Mahabharata, namun dipadukan dengan budaya lokal seperti kisah para wali songo. Ketiga, bahasa. Pertunjukan wayang kulit Cirebon menggunakan bahasa campuran yaitu Jawa Cirebon atau dialek Cirebon yang terkadang menggunakan bahasa Sunda menyesuaikan audien lokal. Yang keempat, dalang. Selain menceritakan lakon, dalang juga menjadi penghubung nilai-nilai spiritual, budaya, dan sosial yang hendak disampaikan. Dan dalam wayang kulit Cirebon dikenal sebagai improvisasinya yang menghibur serta pandai beradaptasi dengan konteks sosial masyarakat. Yang kelima, musik pengiring menggunakan gamelan khas Cirebon yang memiliki karakter unik dan lebih dinamis dibandingkan gamelan Jawa Tengah, yaitu sinden atau vokalis seringkali melantunkan tembang-tembang khas Cirebon dalam pementasan. Keenam, fungsi dan makna, yaitu selain sebagai hiburan, wayang kulit Cirebon berfungsi sebagai media pendidikan, dakwah, dan penyebaran agama Islam. Cerita-cerita dalam wayang seringkali mengandung pesan moral yang relevan dengan kehidupan masyarakat. Wayang Wong. Wayang Wong adalah bentuk seni pertunjukan tradisional Indonesia yang memadukan elemen teater, tari, musik, dan cerita pewayangan. Wayang Wong berarti wayang manusia karena para pelaku dalam pertunjukan ini adalah manusia yang memerankan karakter wayang berbeda dengan wayang kulit ataupun wayang golek yang menggunakan boneka. Adapun ciri khas wayang Wong adalah dari satu, pemeran. Pemerannya adalah manusia yang memainkan peran tokoh-tokoh pewayangan seperti Rama, Sinta, Rahwana, Arjuna, dan lainnya.
Kedua, cerita. Umumnya berasal dari epos Ramayana dan Mahabharata yang diadaptasi dengan nilai-nilai lokal. Ketiga, tari. Sebagai ekspresi, gerakan tari menjadi elemen utama. Keempat, dialog dan narasi. Disampaikan dalam bahasa Jawa kuno dengan campuran narasi dan dalang. 5. Musik pengiring. Dinyanyikan oleh penyanyi atau sinden. Nah, yang keenam adalah kostum dan properti, yaitu berornamen megah, meniru busana tokoh pewayangan. Selanjutnya adalah lukisan kaca. Lukisan kaca adalah salah satu seni rupa tradisional Indonesia, di mana gambar atau motif dilukis pada permukaan kaca menggunakan teknik tertentu. Seni ini memiliki akar budaya yang kuat di berbagai daerah di Indonesia, terutama di Cirebon, yang dikenal sebagai pusat pengembangan lukisan kaca dengan gaya khasnya. Adapun ciri khas lukisan kaca bisa dilihat dari satu medium kaca. Lukisan dibuat di atas lembaran kaca dan biasanya dilukis dari sisi belakang kaca atau reverse painting. Dua, proses melukis, yaitu dimulai dari garis atau kontur, warna dan latar belakang ditambahkan setelah kontur selesai dan hasil akhir dilihat dari sisi depan kaca. Sehingga tekniknya membutuhkan perencanaan terbaik. Ketiga, dilihat dari motif dan tema. Cirebon dipengaruhi oleh budaya Islam dan tradisi lokal. Sedangkan Bali sering menggambarkan tema-tema mitologi Hindu seperti Ramayana dan Mahabharata dengan ornamen dan warna yang mencolok. 4. Warna dan gaya. Lukisan kaca cenderung menggunakan warna-warna cerah seperti merah, kuning, hijau, dan biru yang terlihat lebih hidup dan mencolok. Nah, dari semuanya tadi dapat disimpulkan bahwa sistem kesenian di Cirebon mencerminkan identitas budaya yang kaya dan beragam, hasil dari perpaduan antara tradisi lokal, pengaruh agama Islam, serta akulturasi budaya asing seperti Tiongkok, India, dan Eropa. Dalam sistem kesenian ini terdapat keterpaduan antara nilai-nilai spiritual, estetika, dan sosial yang menjadikannya unik sekaligus syarat makna. Sistem kesenian di Cirebon adalah warisan budaya yang kaya akan nilai filosofis dan historis. Kesenian ini tidak hanya menjadi cerminan identitas lokal, tetapi juga berperan dalam menjaga kesinambungan nilai-nilai, melestarikan dan mengembangkan kesenian ini agar tetap hidup dan relevan di masa depan. Demikianlah tadi presentasi dari saya. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.